Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Apa yang baru kita lihat, apa yang baru kita simak adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita tidak akan pernah bisa mencapainya kalau Allah tidak mengasihi kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya saudaraku Syifa yang baru saja menikahi Mustafa. Ana benar-benar terharu ketika ayahanda Sofa menikahkan putrinya. Karena suatu hari anak akan menikahkan putri anak. Melepaskan seorang putri kepada seorang lelaki yang kita tidak tahu apakah putri kita akan berbahagia bersama dia. Mengeluarkan seorang putri yang selama ini hidup di bawah pengawasan kita, yang kita besarkan dan kita rawat dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian setelah dia tumbuh besar, sampai waktunya kita berikan dia kepada seorang lelaki yang tidak pernah ikut membesarkan itu perempuan. Tapi itulah kehidupan ini. Kita harus melewatinya. Sebagaimana kita para suami telah mengambil putri-putri manusia, kita bawa ke rumah kita, putri kita pun akan diambil dan dibawa oleh lelaki. Nasihat anak buat Syifa dan buat semua yang hadir di tempat ini, ketahuilah bahwa akad nikah yang baru saja dilangsungkan itu hanya sebuah rest area. Syifa hanya berhenti sebentar di sini. Dia hanya mengatakan qabiltu, aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang disebutkan. Berapa mas kawin yang disebutkan? 20 gram emas. Apakah bisa sofa diganti dengan 20 gram emas? Tidak. Mungkin kalau dunia dan isi ini diberikan kepada Pak Novi sebagai pengganti putrinya, itu pun tidak akan berharga. Tapi karena syariat Allah, diperintahkan kita untuk menikahkan putri-putri kita, maka kita laksanakan. Mungkin ada yang maharnya hanya 100.000, mungkin ada yang maharnya hanya 50.000, tapi memang ini hanya rest area. Syifa akan melanjutkan perjalanan yang panjang. Engkau mungkin hanya akan bersenang-senang 7 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi sisa hidupmu adalah berjuang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, kata,
innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang bersusah payah berusaha menuju kemana kita jawab? Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bangun tidur, kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Allah mematikan kita, kita dibangkitkan dari tidur kita dan kita akan kembali menuju Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita mendengar ada saudara kita yang meninggal dunia, kita kembali ikrarkan hal itu di hati kita. Inna lillah. Kita ini milik Allah, jemaah. Gedung yang kita berada di dalamnya ini juga milik Allah. Bumi ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Syifa, hendaklah engkau membawa bekal yang banyak. Apa sih bekal terbaik? Anak-anak muda ketika mau nikah selalu berpikir punya usaha dan kerja. Terkadang dia menunda-nunda pernikahannya dikarenakan belum punya rumah. Bekal terbaik itu takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seorang lelaki bertanya kepada Hasan Al-Basri, dia mau menikahkan putrinya. Kepada siapa aku nikahkan putriku? Hasan Al-Basri berpesan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi satu syarat, bertakwa. Kenapa bertakwa? Orang yang bertakwa itu, kata Hasan Al-Basri, in ahabbaha akramah wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Kalau engkau menikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa, kalau suaminya cinta sama putrimu, dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau dia tidak cinta kepada putrinya, kepada putrimu, maka lelaki itu tidak akan pernah menzalimi putrimu. Itu orang yang bertakwa. Dan ana rasa Bang Novi memilih Syifa karena dia melihat di dirimu ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Syifa, Sofa ini bukan bidadari dari surga. Mungkin sebelum engkau menikah, engkau melihat sosok wanita yang baik, yang soleha, yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan. Tapi ketahuilah, hari-hari akan menyingkap bahwa ternyata istrimu manusia biasa. Oh, ternyata Sofa seperti ini. Oh, ternyata dia punya kekurangan di sini. Banyak kekurangan yang engkau akan lihat. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan kekurangan itu? Dan kita para suami, tatkala kita menikah, kita melihat istri kita juga banyak kekurangan. Maka nasihat ana buat Syifa dan buat yang lain, lihatlah kepada kelebihan istrimu. Itu pesan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci, Allah berbincang dalam konteks suami benci sama istrinya. Apa yang dilakukan suami? Ceraikan dia, pulangkan dia ke rumah orang tuanya, dudukkan dia, benarkan dia. Subhanallah. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kata Allah, kalau engkau benci sama istri-istrimu, bisa jadi di balik sana ada kebaikan yang Allah ciptakan dan jadikan di sana. Maka tugas suami bersabar.
Dan kebencian dia kepada istrinya jangan sampai membuat dia lupa dengan kebaikan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh itu seorang suami yang beriman. Tapi banyak manusia yang pura-pura beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mukmin, nggak boleh lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Cukup keimanan itu sebagai sebuah kebaikan. Itu kuncinya surga. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrimu yang tidak engkau sukai, bukankah ada perilaku lain yang engkau sukai? Dan buktinya Syifa datang meminang, dan hari ini dia mengikrarkan, mengatakan, aku terima. Engkau terima sofa dengan segala kekurangannya, bukan hanya kelebihan yang kau terima. Jemaah, kalau kita berbekal nasihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam pernikahan ini, insya Allah sampai mati tetap bersama istrinya. Yang terakhir buat Syifa, jadilah orang terbaik buat istrimu. Engkau punya kawan, engkau mungkin punya murid kalau engkau seorang guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang manusia terbaik. Siapa sih manusia terbaik? Ada majalah yang menobatkan fulan manusia terbaik, lelaki terbaik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, camkan. Para lelaki tolong dicamkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, untuk mengukur dirinya udah baik apa belum. Nggak perlu tanya sama sahibnya, nggak perlu tanya sama anak buahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bininya, sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Coba nih para lelaki menyimak, mendengar di pintu rumah Nabi alaihi salatu wassalam, pasang kupingnya di sana. Apa sih yang dikerjakan Nabi di rumah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Beliau kalau masuk rumah itu bantuin istrinya. Subhanallah. Beliau memperbaiki bajunya sendiri, yang robek beliau jahit sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya rusak, beliau perbaikin sendiri. Timbanya rusak, beliau perbaiki sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Jadi kalau mau mencontoh, contoh beliau. Bagaimana kita akan mencontoh sedangkan kita tidak pernah membaca tentang junjungan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun untuk Sofa, Adinda Rizky Nur Pratama, dan buat semua wanita yang ada di balik tabir, ayahmu baru saja menyerahkan engkau kepada Syifa. Bukan karena ayahmu capek membesarkan dirimu, bukan. Tapi karena ayahmu berharap engkau bisa hidup berbahagia, membangun masa depan bersama suami. Setelah ayahmu tadi mengatakan, aku menikahkan anak kandung, kemudian diterima oleh Syifa, maka ada peralihan tanggung jawab. Orang yang pertama dalam hidupmu sekarang adalah suamimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat wanita. Beliau mengatakan, adzatu zaujin anti?
apakah engkau punya suami? Ini nasihat untuk semua wanita yang memiliki suami. Dia masih punya bapak, dia masih punya ibu, tapi dia punya suami. Kata sahabat ini, iya, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma ajiztu. Aku tidak pernah mensia-siakan suamiku kecuali sesuatu yang aku tidak mampu. Lalu apa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat bagaimana sikapmu kepada suami. Suamimu itu surgamu atau neraka. Ya silahkan bagi para wanita yang ingin masuk surga. Ternyata ada pintu surga di rumah dia. Siapa? Suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia taat patuh sama suami, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, akan dikatakan kepada wanita ini, jamaah, pintu surga itu ada 8. Ada pintu khusus orang-orang yang rajin sholat, pintu khusus untuk orang-orang yang rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan. Ada pintu sodakoh buat orang-orang yang rajin sodakoh. Tapi seorang wanita ketika dia sholat 5 waktu saja, puasa di bulan Ramadan, taat dan patuh sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia berhak masuk surga dari pintu mana saja. 8 pintu surga dia bisa milih. Subhanallah. Tapi realitanya banyak wanita yang menghuni neraka. Kenapa? Betapa mudahnya bagi wanita untuk masuk surga dari 8 pintu. Tapi realitanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Kalian banyak-banyak sedekah kepada para wanita, karena aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Ada yang bertanya, walima ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah SAW? Beliau mengatakan kebanyakan wanita itu yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Perempuan itu lupa sama kebaikan suami, nggak bersyukur sama suaminya. Yang dia lihat selalu kesalahan suaminya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, nih sikap wanita atau karakter wanita yang harus dirubah, dan Sofa harus berusaha merubah sifat itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, in ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang 1 tahun, semuanya lembaran-lembaran itu isinya kebaikan. Thumma ra'at minka syai'an, lalu perempuan itu melihat ada kesalahan yang kau lakukan, perempuan ini akan lupa dengan 1 tahun kebaikan suaminya. Perempuan itu mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qab, aku tidak pernah melihat engkau menyenangkan hati, tidak pernah berbuat baik kepada aku. Aku lu qauli hadza. Itu yang bisa saya sampaikan. Ana doakan syifa dan Safa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma subba alaihim al-khaira sabban wa la taj'al aishahuma kaddan kaddan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.